share screen dulu biar sekalian ya. Yap. Hmm. Terlihat nggak teman-teman full screen ya? Dan suara saya apakah terdengar dengan jelas? Terlihat, Mas. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua dalam training Data Science for Smart Manufacturing. Ya, jadi ini webinar pertama ya dari Industrial Academy. Harapannya nanti dengan adanya webinar ini teman-teman bisa menjadi lebih kenal dengan data science ya, atau juga yang udah kenal jadi refresh lagi gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum kenal dengan saya ya sedikit perkenalan, nama saya Zaka ya. Tadi udah diperkenalkan, saya postdoc ya teman-teman ya. Postdoc itu intinya adalah sebagai peneliti ya. Tapi kalau di Denmark ini penelitiannya itu nggak di kampus sebenarnya, tapi di perusahaan gitu ya. Nah, perusahaannya itu namanya Novo Nordisk. Novo Nordisk itu perusahaan farmasi ya di Denmark. Makanya kadang pekerjaannya itu disebut sebagai industrial gitu ya. Nah, pendidikan saya teman-teman, saya S1, S2 di Teknik Industri ya, kampusnya Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Kemudian saya pindah ke Taiwan buat melanjutkan MBA hingga akhirnya PhD. Eh, Background saya ya sebenarnya eh, variasi ya, mulai dari kalau kita lihat di sini metode-metode yang biasa saya gunakan berkenaan dengan simulation ya, dengan berbagai macam tekniknya, kemudian termasuk data science ya yang akan kita bahas hari ini, hingga optimization. Dan kebanyakan domain saya bermain di supply chain dan operation management, smart manufacturing, dan terkadang juga saya bermain di bidang sistem energi. Oke. Eh, dan saya sebenarnya banyak fokus di bagian penelitian ya, sehingga saya aktif publikasi, saya aktif kompetisi dan seterusnya teman-teman ya. Ini kalau teman-teman ingin kenal dengan saya lebih lanjut, silakan visit website saya aja ya. Oke, saya punya 4 bagian besar teman-teman ya. Saya harap ini cukup waktunya ya. Saya nggak tahu ini kira-kira lebih atau enggak nih. Semoga cukup lah. Sebenarnya saya punya banyak banget materi data science gitu ya. Karena saya biasa juga ngisi training sampai 2 minggu gitu ya. Jadi bayangin ya berapa banyak materinya. Dan sekarang saya harus reduksi, saya harus summarize itu menjadi 1 jam gitu ya. Nah, nanti pertama kita coba sedikit dulu berkenalan ya dengan data science sebenarnya apa sih gitu ya. Kemudian karena ini kita aplikasinya fokus ke manufacturing ya, sehingga saya juga harus memperkenalkan manufacturing system itu seperti apa, karena mungkin di antara teman-teman juga ada yang belum familiar gitu ya. Kemudian baru kita masuk ke kasus-kasus bagaimana penerapan data science di smart manufacturing. Hingga nanti kita tutup dengan bagaimana pengembangan model-model yang ada di data science ya, sehingga model-model itu bisa jadi bermanfaat. Oke. Kita mulai dari part pertama ya teman-teman ya. Nah, saya mau coba mulai dari berita ini dulu nih. Mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah mendengar ya tentang informasi ini. Data scientist, the sexiest job of the 21st century gitu ya. Ini sempat viral beberapa tahun yang lalu karena dipublikasi oleh Harvard Business Review ya. Jadi ini sebenarnya magazine yang sangat terkenal yang sudah suka dijadiin patokan oleh beberapa profesional ya, bahkan oleh akademisi karena informasinya itu bagus-bagus gitu. Nah, yang saya mau bahas di sini sebenarnya adalah bukan oh data science itu misalkan banyak orang bilang gajinya gede gitu ya, atau pekerjaannya gampang karena hanya duduk di depan komputer gitu ya, nggak harus capek-capek kerjanya. Yang mau saya bahas di sini sebenarnya adalah kenapa data scientist ini membludak gitu ya. Nah, itu yang mau saya jabarkan di sini. Ada beberapa key enabler teman-teman ya yang perlu diketahui, atau bisa artinya ya penggerak utama gitu ya, key enablers itu. Kenapa data science ini akhirnya membludak gitu ya. Ada 3 alasan sebenarnya ya. Alasan yang pertama teman-teman, karena di zaman sekarang ini ya data itu sudah banyak di mana-mana. Ya, kan data science ya, berarti harus ada datanya dulu nih. Nah, zaman dulu ya data itu dilihat sebagai waste ya, karena eh, kita bisa bayangkan ya Recording in beberapa tahun yang progress. lalu eh, data itu dikumpulkan kan berarti membutuhkan suatu memori ya. Kita bayangin dulu, dulu saya waktu kecil beli HP ya,
HP-nya itu memorinya paling cuma beberapa MB gitu ya, dan mahal, ya kan. Tapi kalau misalkan di industri ya kayaknya kan banyak, sehingga bisa giga bahkan tera. Nah, sekarang memori-memori itu udah murah, ya kan. Jadi data itu dikumpulkan oleh beberapa perusahaan untuk nanti dirubah menjadi suatu insight. Nah, datanya tadi bisa didapat dari sensor, dokumen, gambar gitu ya, dan seterusnya. Itu yang pertama. Jadi harus ada datanya dulu. Nah, sekarang perusahaan udah mulai banyak mengumpulkan data, kan kita sering lihat data center dan seterusnya gitu ya. Yang kedua, kita udah punya digital architecture ya, atau infrastruktur IT sekarang itu udah mapan. Ya, komputer-komputer sekarang udah mulai canggih walaupun laptop biasa gitu ya. Kemudian IoT udah bisa ditempel di mana-mana. Storage juga cloud ya, artinya bisa disimpan secara online, nggak harus di dalam laptop kita gitu ya. Dan yang terakhir adalah perkembangan data science community. Jadi komunitas sudah mulai membesar. Nah, tiga ini yang menyebabkan data science ini membludak, teman-teman ya. Nah, tapi yang harus kita perhatikan juga ya, bahwa data science ini ilmu yang diperlukan sebenarnya oleh semua orang yang pekerjaannya mengolah data, gitu ya. Jadi selama pekerjaan kita mengolah data, ilmunya pasti kepake. Ini dulu yang harus saya tekankan nih. Jadi kalau seandainya ada orang label itu pekerjaannya bukan data scientist ya, bukan berarti dia nggak pakai data science gitu. Kalau misalnya teman-teman nanti kerjanya dengan menggunakan data, kalau punya kemampuan data science, nanti teman-teman bisa tuh ngoprek itu gimana caranya bisa visualisasinya bagus gitu ya, bisa ngembangin model-model prediksi yang akurat misalkan, dan seterusnya. Bahkan sekarang saya lihat orang-orang di kedokteran misalkan gitu ya, orang-orang di biologi ya, mereka sebenarnya nggak berhubungan dengan IT. Cuma karena mereka dapat data ya, misalkan datanya tentang pasien, sehingga mereka belajar data science. Jadi semua orang hampir belajar data science akhir-akhir ini, selama mereka kerjanya dengan data. Nah, ini yang pertama ya. Nah, oke, sekarang kita coba masuk ke definisi ya teman-teman ya. Sebenarnya apa sih data science itu? Nah, ini menurut saya definisi yang cukup eh, ringkas ya dan mudah dipahami. Data science adalah field ya, ilmu interdisciplinary ya. Jadi nggak cuma satu disiplin, yang mana nanti dia menggunakan metode-metode scientific. Metode scientific ini sebenarnya adalah metode-metode kuantitatif ya, perhitungan nanti matematis, statistik, dan seterusnya, yang nanti digunakan untuk mendapatkan sebuah insight. Insight-nya dari data, sehingga kita bisa membuat keputusan berbasis data. Nah, ini yang diwarnai ini yang perlu di-highlight ya. Nah, untuk mempermudah, saya coba buatkan analogi. Ya, analogi ini misalkan gold miner ya, atau penambang emas, teman-teman. Bayangin ya, bagaimana caranya agar penambang emas ini bisa memperoleh emas dengan baik dan dengan cepat, misalkan seperti itu gitu kan. Nah, nanti kalau dengan ilmu data science ya, analoginya interdisipliner yang ini ya sebenarnya adalah pendukungnya. Jadi miner ini harus punya power, harus punya stamina yang kuat, dan juga experience gitu ya. Metodenya ini bisa jadi X-nya atau kampaknya ya. Sehingga kalau kampaknya nggak benar, nanti mungkin lama pekerjaannya, atau mungkin emasnya nanti pada rusak. Ya, nah, kemudian datanya ini adalah batunya ini teman-teman ya, yang masih banyak kotorannya ini, sehingga dia dia perlu diolah kan. Nanti kalau diolah dengan benar, baru kita bisa mendapatkan insight. Nah, insight itu adalah emasnya, gitu ya. Nah, insight ini hanya sebuah pengetahuan sebenarnya ya, tapi pengetahuan ini kita harus ubah menjadi sebuah keputusan gitu. Misalkan dalam hal ini penambang emas, nanti dengan emas bisa beli rumah, bisa beli makanan gitu ya, dan seterusnya. Karena insight aja itu sebenarnya nggak cukup. Ya banyak kan, misalkan ya dalam kehidupan sehari-hari kita tahu bahwa let's say mencuri itu nggak boleh, itu insight tuh. Jangan pengetahuan. Tapi tetap orang banyak yang mencuri misalkan. Gitu kan. Artinya dia punya pengetahuan tapi dia tidak mengambil keputusan dengan benar. Nah, jadi kita perlu bedakan antara insight dan juga decision. Oke. Nah, ini definisi singkatnya ya teman-teman ya. Oke, nah sekarang kita coba masuk ke workflow ya. Atau oke, saya mau belajar data science, kemudian workflow ini apa aja sih yang diperlukan? Nah, sebenarnya ada suatu metodologi yang standar ya. Sama seperti kalau misalkan teman-teman belajar continuous improvement, nanti ada yang disebut dengan PDCA gitu kan. Atau nanti Six Sigma, ada namanya DMAIC gitu ya. Nah, data science juga ada workflow-nya. Ada standar metodologinya. Nah, cuman saya nggak taruh di sini karena ini cukup banyak gitu ya. Cuma kalau kita ringkas, ya workflow ntar bisa dibagi menjadi 4 bagian seperti ini. Jadi nanti kita memperoleh data gitu ya.
Data itu nanti kita perlu cleaning dulu, bersihkan dulu ya, di pre-proses dulu. Nanti setelah bersih kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu kita ekspor datanya, kita visualisasi ya, hingga sampai memilih model-modelnya gitu ya, sehingga nanti hasilnya itu bisa bagus gitu. Bisa juga mendapatkan insight di fase ini gitu ya. Nanti setelah dapat itu, kita baru masuk ke tahap yang ketiga, itu model training. Ya, jadi nanti di training modelnya dengan data yang udah bersih, kalau udah fix, udah valid, baru kita deploy ya. Deploy itu artinya kita misalkan kembangkan menjadi sebuah aplikasi sehingga nanti bisa digunakan oleh banyak orang. Nah, heart-nya ya atau jantung daripada data science itu sebenarnya intinya ada di AI, machine learning, dan deep learning. Ya. Nah, ini kita bisa lihat dari gambar ini ya. Jadi AI itu adalah subfield atau bagian daripada data science ya. Tapi nggak semua data science itu AI. Ya. Sebagai contoh misalkan explorator data analysis ya. Kita misalkan orang-orang yang bermain di business intelligence ya. Business intelligence mereka biasanya ahli dalam membuat sebuah gambar dari data kan. Tapi mereka nggak mau menggunakan AI gitu loh. Kecuali kalau mereka mau mengembangkan nanti model-model prediksi, nah itu baru AI-nya masuk gitu ya. Nanti ada juga machine learning ya, machine learning bagian dari AI dan ada juga deep learning. Nah ini model-model yang advance-nya ya. Oke, nah dari proses ini teman-teman ya, dari 4 step ini kita lihat bagian yang kedua ya. Ini sebenarnya bagian yang banyak menghabiskan waktu nanti ya. Sehingga beberapa data scientist itu berpikir kira-kira ada nggak ya cara untuk mereduksi usaha di step yang kedua ini. Nah, jawabannya sebenarnya adalah deep learning. Ya, jadi deep learning itu teman-teman berkembang pesat ya, karena dia punya kemampuan untuk melakukan feature engineering secara otomatis, gitu ya. Nanti kita lihat ya, feature engineering itu kayak gimana maksudnya. Nah, eh, ada beberapa tugas yang bisa dilakukan di data science teman-teman ya. Jadi kita tahu tadi heart-nya ya, heart-nya adalah eh, di AI itu ya. Nah, di AI itu ada beberapa tugas utama. Nah, ini kita bisa lihat ada 5 tugasnya ya. Yang pertama nih kita ada estimation atau regression ya. Ini biasanya kita kalau kita mau memprediksi ya, dan yang mau diprediksinya itu adalah numerical value atau angka besok hari. Nah, itu kan angka kan. Nah, itu masuknya regression. Nanti ada juga casting atau time series. Nah, ini nanti kita punya webinar juga khusus membahas casting gitu kan. Nanti dibahas oleh Mbak Iren gitu ya. Nah, kalau forecasting bedanya nanti dia hanya punya data plus ada waktunya gitu ya. Jadi hari ini, besok, besok lusa terus gitu ya. Jadi berurutan dengan waktu. Kalau regresi datanya tidak harus berurutan dengan waktu. Ada juga classification. Classification kalau misalnya kita mau memprediksi ya, yang diprediksinya itu adalah bentuknya kelas. Misalkan kira-kira ada email nih ya, masuk ke email kita. Nanti kira-kira email ini masuk spam atau bukan. Nah, itu kan kelas ya, 2 kelas yang berbeda. Yes or no. Nah, itu masuknya classification. Ada juga clustering ya. Clustering ini menemukan sebuah hubungan atau relationship gitu ya. Nanti nanti kalau teman-teman tertarik belajar lebih lanjut, kita bisa deep dive satu-satu ya. Nanti contoh kasusnya, algoritmanya macam-macam di setiap lingkaran ini. Oke. Nah, itu tadi sedikit pengenalannya ya. Dan kalau kita klasifikasikan lagi teman-teman ya, teman-teman mungkin pernah dengar yang namanya supervised learning, unsupervised learning, gitu ya. Jadi 3 utama ini ya, yang regression, time series, dan classification itu kita dimasukkan sebagai supervised learning. Ya, karena apa? Karena dia kemampuannya untuk melakukan prediksi, ya. Sedangkan 2 yang akhir ini digunakan bukan untuk melakukan prediksi ya. Makanya disebut dengan unsupervised learning. Nanti kita bisa bahas lebih lebih dalam lagi kenapa disebutnya sebagai supervised, unsupervised gitu ya. Cuma untuk sekarang ya, kalau kita 1 hour, jadi kita cukupkan segitu dulu untuk pengenalannya. Nah, kita sekarang coba masuk ke manufacturing system ya. Jadi sistem manufacturing itu kayak gimana sih sebenarnya? Nah, kita lihat ya. Buat teman-teman yang belum familiar dengan manufacturing itu, kalau kita lihat di sini ada supplier ya. Supplier misalkan mengirim barang, dia produksi kan barang material, dia kirim dengan logistik gitu ya, nanti ke perusahaan manufacturernya.
Nah, ntar di sini dia proses ya, ada banyak prosesnya ya. Misalkan di sini contohnya sampai 3, ya kan. Kemudian setelah jadi produk kita kirim ke retailer kan. Nanti di retailer ini dikonsumsi oleh customer. Nah, bagaimana data science bisa berperan? Sebenarnya banyak banget aplikasinya ya. Cuman saya pilih beberapa yang nanti untuk dibahas di sini. Misalkan nanti yang pertama ya mengenai customer sell point teman-teman ya. Jadi di hampir kebanyakan ya manufacturing itu selalu dimulai planningnya atau perencanaannya dari demand dulu, sehingga kita perlu mengetahui demand masa depan itu berapa. Nah, kalau tahu demand masa depan berapa, nanti kita bisa konversi gitu ya, berapa banyak yang harus diproduksi barangnya dan berapa banyak kebutuhan kebutuhan raw material atau bahan mentah yang perlu dibelinya data science untuk demand forecasting. Nanti kita bahas ya. Nah, nanti demand forecasting ini bakal ngedrive banyak banget apa yang terjadi dalam manufacturer ya. Nah, misalkan di sini ada inventory dan warehouse management ya. Nanti ada bahan baku ya, ada work in progress, barang-barang yang di tengah ini ya. Kemudian kalau udah jadi produksi, nanti jadi finished goods ya. Nah, nanti besok saya juga bahas tentang inventory ya, inventory management di era of AI. Kalau misalnya teman-teman tertarik aplikasi AI di inventory, nanti kita bahas di situ lebih lebih dalamnya. Nah, di dalam manufacturing ya, sekarang ini eranya di mana otomasi berjalan ya. Banyak perusahaan itu menggunakan mesin-mesin ya, robot dan seterusnya. Ntar juga data saya bisa dipakai untuk ngebantu proses maintenance gitu ya. Nanti ada juga material handling. Ya, material handling biasanya dipakai untuk mengantarkan barang dari satu proses gitu ya ke proses yang lainnya. Karena kan lokasinya berbeda gitu ya. Misalkan tadi di sini menggunakan tray atau menggunakan yang lebih advance lagi, misalkan robot, AGV gitu ya dan seterusnya. Nah, di material handling ini ntar kita lihat bagaimana data ini bisa dipakai untuk presentation gitu ya. Yang terakhir ya, biasanya data science kepakai dari quality control ya, pengecekan proses. Kita lihat dulu sebelum dikirim ke pelanggan ya, apakah kualitasnya oke atau enggak. Nah, ini key sih. Ntar kita lihat aplikasinya ya, di 4 atau 5 ya aplikasi ini. Satu gitu ya, dua, tiga, nah, sedikit kita ngebahas tentang smart manufacturing ya. Jadi apa sih yang membedakan manufacturing dengan smart dari segi ekosistemnya ya? Nanti kita bisa bisa dapat gambaran ya. Di manufacturing, artinya sistem fisiknya, ya misalkan ini conveyor dan juga robot gitu ya. Nah, tapi dalam smart manufacturing kita nggak cuma dunia fisik yang kita perlukan gitu ya. Nanti dunia fisik ini kita ambil datanya ya, kita record di sensor dan juga IoT. Nah, data yang tadi dikirim ke cloud. Ntar disimpan di situ tuh, ngumpul di awan gitu ya. Nah, nanti di cloud ini kita bisa kirim ke model digital. Nah, biasanya disebut dengan digital twin ya. Jadi digital twin ini merefleksikan apa yang terjadi di dunia fisiknya. Nah, kalau kita punya dunia digitalnya ya, kita bisa melakukan berbagai macam keputusan teman-teman ya. Kita bisa melakukan simulation, optimization, atau juga menggunakan augmented reality ya, seperti gambar di sini. Nah, nanti kita proses pengambilan keputusan itu bukan di dunia fisiknya, tapi di dunia digitalnya, gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan keputusan yang baik, ya keputusan yang optimal, misalkan gitu ya, dengan adanya teknik-teknik ini, nah kita kirim lagi actionnya atau keputusannya, kita kirim lagi ke cloud, ya. Nanti cloudnya ngirim lagi ke dunia fisiknya. Nah, sehingga sebenarnya kita tuh di dunia smart manufacturing ya, bisa jadi di manufacturing itu sendiri kita nggak perlu orang lagi, gitu ya. Kita nggak perlu, kita perlunya serba robot atau otomatis gitu ya. Nanti orangnya itu duduk aja, duduk di rumah atau duduk di tempat yang lain gitu ya. Cukup melihat dunia digitalnya aja. Nah, dalam skup yang lebih besar bisa juga datanya itu dikirim ke partner teman-teman ya. Kalau kita kontak supply chain ya. Jadi partnernya itu ntar dia punya digital tool-nya sendiri ya. Nah, misalkan dalam hal ini robot nih ya, robot manufacturer ini kita beli dari supplier. Nah, sehingga yang mengetahui informasi tentang robot ini lebih baik itu adalah partnernya kan, atau suppliernya ini. Jadi robot itu nggak kita urus sendiri gitu. Cuman ntar dia dikontrol langsung oleh si partner ini karena dia punya pengetahuan yang lebih bagus tentang yang terjadi dengan robot. Nanti dikirim datanya ke supplier, supplier juga ngirim komen atau
action gitu ya, sehingga mereka bisa saling kerjasama. Nah, seperti itu kira-kira ekosistem dalam smart manufacturing. Nah, model-model digital ini ya nanti bisa digabungkan. Nah, ini yang disebut dengan industrial metaverse. Ya, kalau teman-teman belum belum pernah dengar industrial metaverse, sebenarnya adalah digital twin yang saling kolaborasi, gitu ya. Ini pengenalan ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat kasus-kasus penerapannya di dunia smart manufacturing ya. Data science itu bisa di apa aja sih kira-kira, gitu kan? Kita coba mulai dari yang paling basic ya teman-teman ya, yaitu demand prediction, memprediksi permintaan. Nah, demand prediction seperti yang saya sudah katakan itu adalah starting point ya yang sangat krusial untuk memplanning produksi ya. Sehingga kalau misalnya kita salah prediksinya atau forecastnya, jumlah produksinya jadi salah gitu ya, pembelian raw material jadi salah, kemana-mana salah gitu. Sehingga ini sangat penting sekali untuk bisa melakukan prediksi yang akurat. Nah, saya coba ambil contoh ya. Misalkan kasusnya di sini adalah saya punya sales data monthly ya, bulanan, data penjualan bulanan dari tahun 2017 sampai 2019 ya. Dan saya mau memprediksi apa yang terjadi atau permintaan di tahun berikutnya, di tahun 2020. Let's say ini kasusnya ya. Nah, bagaimana kita bisa memprediksi secara akurat dan juga kalau bisa less effort ya, less effort. Jadi usahanya nggak usah banyak-banyak dah untuk memprediksi itu. Nah, ini saya coba tunjukkan ke teman-teman ya, bagaimana kalau kita punya ilmu pengetahuan data science, hanya dengan menggunakan Microsoft Excel aja kita bisa memprediksi dengan akurat. Ya, hanya Excel ya. Kita nanti tentu kalau misalkan teman-teman mau belajar data science, jangan pakai Excel gitu ya. Nanti kita rubah ke Python gitu ya. Nanti agak sedikit ada codingnya, cuman nggak begitu rumit ya. Karena udah banyak library di mana-mana, kita tinggal import kita tinggal pakai aja gitu. Nanti kita belajar kalau teman-teman tertarik. Nah, misalkan ini data yang kita dapat teman-teman ya. Data yang kita dapat nih ya. Nah, tapi kalau di praktik teman-teman di dunia industri, karena data itu dapatnya dari sensor atau dari sebuah alat otomatis ya, sehingga data itu kadang-kadang kotor gitu. Kebanyakan sih kotor ya. Jadi kita kan kalau misalkan belajar di kampus, di universitas, kita belajar itu biasanya diberi data yang udah bersih gitu ya. Di Excel, di tabel, nggak ada masalah. Tapi kalau di dunia nyata, kita nerima data itu kayak kadang-kadang seperti ini nih. Misalkan ini data tahun ya, tahunnya 2017 sampai 2019, ini bulannya Januari, Februari, dan seterusnya. Dan ini yang paling kanan adalah demand-nya ya. Nah, kita lihat teman-teman datanya di sini ya macam-macam yang saya warnakan di sini ya. Misalkan di sini datanya tiba-tiba formatnya ada yang berbeda gitu ya. Ada titik dua di sini yang menjadi string. Kemudian ada juga misalkan yang isinya NA gitu ya. Ada yang kosong gitu ya. Nah, ini gimana nih? Banyak banget nih gitu ya. Sehingga kalau eh, data science ya kita perlu punya kemampuan nih gimana caranya mengatasi hal ini gitu ya. Kalau misalkan datanya sedikit, mungkin kita bisa lakukan secara manual gitu ya. Tapi kalau misalnya datanya jutaan, big data gitu ya, kita perlu cara untuk mengautomatisasinya kan. Kita perlu cara untuk mengantisipasi data yang kotor ini. Nah, sehingga nanti kita belajar ya bagaimana caranya cleaning data ya. Sehingga data itu ntar kelihatannya seperti ini teman-teman yang cantik gitu kan. Udah bersih. Nah, nanti dengan data yang seperti ini kita bisa visualisasikan misalkan visualisasinya seperti ini. Gitu ya, kita bisa lihat patternnya gitu ya. Jumlah permintaan dari bulan ke bulan satu dan seterusnya ya. Nah, setelah kita punya data seperti ini ya, kita siap melakukan prediksi, gitu kan? Karena kita tujuannya mau melakukan prediksi. Nah, kalau seandainya teman-teman ditantang gitu ya, misalkan oleh industri nih, teman-teman punya data seperti ini, kira-kira gimana teman-teman melakukan prediksinya? Teman-teman coba pikirkan itu ya. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan kalau seandainya teman-teman punya data seperti ini? Ya. Nah, misalkan kalau newbie ya, orang yang misalkan baru belajar prediction gitu ya, mungkin dia menggunakan linear regression, model yang paling simpel ya, model yang paling simpel. Kemudian dia menghabiskan waktu 3 menit gitu ya, dan dia dapat errornya 39%. Nah, hasil prediksinya seperti ini ya, dengan menggunakan linear regression kan. Kita lihat ini ada garis titik-titik gitu ya, ini adalah hasil daripada prediksinya. Nah, ini newbie nih ya. Misalkan lagi ada kita nggak puas dengan hasil ini gitu ya, kita undang seorang expert gitu kan. Nah, expert datang dengan menggunakan teknik yang lebih advance. Ada misalkan deep learning ya, deep learning nih. Nah, tapi deep learning itu kekurangannya teman-teman ya, dia lama untuk trainingnya sehingga dia menghabiskan waktu 3 jam untuk membangun modelnya gitu ya. Dan didapatlah hasilnya yang seperti ini ya. Kita lihat nih yang warna kuning teman-teman ya.
Warna kuning adalah hasil prediksi daripada deep learning oleh expert ini ya, kita lihat nih. Yang warna biru ini adalah demand aslinya. Ya, jadi kita harus sedekat mungkin dengan data aslinya. Nah, oke, 12% not bad gitu ya. Cukup bagus. Nah, tapi kalau seandainya teman-teman belajar data science ya, misalkan di sini saya gambarkan ada seorang yang jenius gitu ya. Kita nggak harus menggunakan deep learning teman-teman untuk melakukan prediksi ya. Tapi dia bisa melakukan trik ya. Nah, triknya itu dengan melakukan feature engineering ya. Jadi dengan data-data yang ini kita melakukan konversi dulu ya menjadi seperti ini. Kita lihat data yang merah ini ya, kolom yang merah ini kita ubah dulu menjadi seperti ini. Nanti ada caranya teman-teman, ada alasannya kenapa melakukan seperti ini. Nah, kita melakukan prediksi hanya dengan metode yang sama dengan newbie tadi ya, dengan menggunakan linear regression ini. Lihat ya, metodenya sama. Hanya saja kita melakukan trik dulu. Nah, nanti mungkin effortnya lebih lama sedikit ya, 5 menit daripada yang newbie yang 3 menit. Tapi errornya bisa drastis turun menjadi 4%. Nah, kita lihat ya, gambarnya seperti ini. Hasil prediksi ini data beneran ya teman-teman ya. Dan saya coba ini di Excel beneran gitu. Nah, kita coba lihat ya. Yang menggunakan yang si Genius ini dia di titik hitam kan. Nah, kita lihat yang warnanya hitam, dia sangat dekat sekali dengan yang data asli yang warna biru ya, bahkan mendekati daripada yang warna kuning kan. Yang warna kuning ini yang expert ini dengan menggunakan deep learning. Nah, dan yang lebih penting lagi teman-teman yang kita perlu highlight ya, yang jenis ini dia juga melakukan uncertainty, jadi mengquantify uncertainty ya, jadi ada kira-kiranya nih. Oke, yang hitam ini misalkan adalah prediksinya, cuma juga memungkinkan ya 95% bisa naik di sini nih rentang permintaannya. Nah, ini bisa juga kalau kita belajar data science ya, ntar kita bisa quantify tuh. Kita memperkirakan gitu jaraknya. Karena ada error kan. Cuman errornya seberapa jauh mungkin ya. Nah, ntar bisa kita hitung tuh. Dengan adanya range ini ya, ini nanti bisa bermanfaat buat keputusan bisnisnya. Bisa melakukan sensitivitas analisis dan seterusnya gitu ya. Nah, ini yang pertama teman-teman ya, demand prediction. Semoga teman-teman udah mulai dapat feelingnya nih gitu ya. Seberapa, oh ya data science kira-kira bisa kayak gitu ya. Menggunakan metode simpel, tapi kalau kita tahu tekniknya, triknya dalam mengolah data lebih dulu, hasilnya bisa lebih bagus. Ini yang pertama ya. Kita coba masuk yang kedua teman-teman ya. Aplikasi yang banyak diterapkan juga di manufacturing adalah maintenance. Nah, ini buat teman-teman yang nggak mengenal apa itu maintenance, saya coba sedikit perkenalkan ya. Biasanya di smart manufacturing ya teman-teman, atau manufacturing biasa juga sekarang udah kebanyakan menggunakan mesin, menggunakan robot ya, yang digunakan untuk mengotomatisasi produksi ya. Jadi kita sebisa mungkin kita kurangi human, kita kurangi pekerjaan yang dilakukan oleh manusia yang kira-kira pekerjaan itu repetitif gitu ya. Nah, masalahnya adalah ya, mesin atau robot ini membutuhkan sebuah teknik maintenance ya, untuk menghindari kegagalan atau failure. Nah, ini coba kita lihat di gambar ini ya. Garis X-nya ini adalah waktu ya, yang ke atasnya adalah kesehatan dari alatnya. Misalkan ini adalah alatnya ya. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, kita lihat dia kesehatannya bakal menurun sampai akhirnya failure. Ini kan sama seperti kita manusia ya, kita nggak bisa kerja terus menerus gitu, sama seperti mesin atau robot kan. Kita perlu istirahat dulu, kita perlu makan dulu gitu ya. Nah, sama seperti ini, robot mesin juga perlu seperti itu. Kalau nggak ntar dia cepat rusak gitu. Nah, makanya kita perlu maintenance ya. Nah, problemnya adalah kalau seandainya failure ini terjadi, kita kita perlu yang namanya melakukan perbaikan gitu kan ya. Karena apa? Karena terjadi downtimes ya. Jadi kalau misalkan mesin itu rusak, itu memperbaiki itu lama dan mungkin bisa jadi mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya kita perbaiki itu lebih dulu sebelum mesin itu benar-benar rusak, sebelum failure, nah itu nanti downtime itu mungkin nggak lama gitu. Jadi bisa lebih singkat dan lebih murah. Nah, ini tujuan daripada maintenance teman-teman ya. Nah, ada beberapa teknik untuk melakukan maintenance ya. Pada zaman dulu ya, sebelum kita dunia industri berkembang ya, kebanyakan mereka menggunakan reactive maintenance ya istilahnya. Jadi kita tunggu aja dah, biar mesin-mesin itu kalau udah rusak baru kita perbaiki. Cuma kita tahu kan ini nggak bagus gitu ya, kalau nunggu sampai rusak. Nah, kemudian berkembang. Oke, jangan reaktif deh, kita coba menggunakan preventive maintenance. Preventive maintenance ini biasanya ntar kita jadwalin gitu ya. Misalkan setiap bulan kita berhentikan mesinnya, kita cek kesehatannya, kita perbaiki sebelum itu mesinnya itu rusak. Nah, masalahnya ya, kalau kita bayangkan misalkan setiap bulan ini diperbaiki ya,
1 bulan, 2 bulan. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita perbaiki di sini, ya, sedangkan dia masih sehat, kan memperbaiki kan artinya kita memberhentikan mesin kan. Nah, sehingga nggak bagus gitu. Kalau kebanyakan maintenance itu kita nggak bagus. Kita nggak mau maintenance itu dilakukan terlalu sering. Nah, sehingga ya kalau bisa ya, gimana caranya kita bisa tahu agar maintenance itu dilakukan misalkan di titik sebelum kesehatan itu benar-benar menurun gitu. Dalam di gambar ini berarti di sini kan. Nah, artinya kita melakukan prediksi kan. Kita perlu prediksi kapan mesin itu kesehatannya mulai menurun. Kalau seandainya kesehatannya masih lurus, ya masih sehat banget, ya nggak usah di maintenance dulu. Gitu ya, karena nanti bakal mengganggu produksi kan. Nah, sehingga muncullah ide yang namanya predictive maintenance. Nah, di sini data science kepake. Ya, kita perlu memprediksi bagaimana sebuah mesin itu perlu di maintenance sebelum dia failure. Nah, bagaimana sih aplikasinya gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat sedikit detailnya ya, teknisnya, ntar kira-kira seperti ini teman-teman. Kita perlu menggunakan input data kan. Nah, inputnya tuh apa? Inputnya bisa menggunakan misalkan dari sensor ya. Nanti kita ngumpulin data tentang temperatur ya, suhu, atau juga tentang getaran dan vibration ya. Kita juga mungkin perlu data lainnya, operational data dan seterusnya. Kecepatan mesinnya, misalkan gitu kan. Nah, dari input-input ini ya, dari data-data ini, nanti kita bisa menghasilkan output. Outputnya itu misalkan kemungkinan atau probabilitas terjadinya failure, kegagalan gitu ya. Atau bisa juga mendeteksi anomali. Nah, misalkan kalau kita digambar ini ya, prediksinya. Nanti kalau kita menggunakan machine learning itu kita bisa lihat gitu ya patternnya. Oh ini yang normal lu seperti ini nih. Misalkan di sini suhu gitu ya. Sensor B-nya suhu, sensor A-nya ini misalkan vibration-nya. Nah, nanti kalau misalkan ada data yang ada di luar ini ya, misalkan di sini kan, suhu adalah seperti ini. Nah, nanti kita bisa memprediksi tuh kira-kira berapa persen terjadinya. Gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya kita tahu berapa persen, kita bisa mengambil tindakan. Kira-kira kita perlu maintenance apa enggak. Nah, tapi untuk bisa mentransformasi input menjadi output ini ya, menjadi prediksi ini kita perlu model. Nah, disinilah data science itu berkembang yang berguna, di mana nanti orang-orang itu mengembangkan model machine learning. Ya, nah pertanyaannya kan bagaimana cara mengembangkan model ini yang akurat. Nah, disinilah kita perlu ilmu data science. Ya, itu yang kedua teman-teman yang tentang maintenance. Nah, sekarang saya coba sedikit percepat ya penerapannya di quality control. Kita lihat ya tadi quality control itu berarti dia melakukan inspeksi ya sebelum produknya itu dikirim ke pelanggan. Nah, quality control ini juga kadang disebut di industri itu dengan quality sorting atau product inspection. Nah, traditionally ya, dulu quality control ini berbasis terhadap human. Ya, jadi misalkan di sini kita lihat ya di gambar ini ada banyak barang yang masuk gitu ya. Nanti orang-orang ini dia bakal mengecek ya secara visual visually checking product defects gitu ya. Jadi kita cek produk itu secara visual dengan menggunakan mata atau mungkin dengan menggunakan tangan gitu ya. Kita cek surface-nya atau luar itu seperti apa, apakah ada perubahan warna, apakah ada sedikit pecahan dikit. Jadi hanya menggunakan mata manusia. Sehingga kita bayangin ya kalau misalkan produknya banyak, ada ribuan atau bahkan jutaan, berapa jumlah orang yang kita butuhin di sini ya. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita otomatisasi proses kontrol ini gitu ya, quality checking ini. Nah, data science, dengan menggunakan data science, kita memungkinkan untuk mengotomatisasinya. Ya, jadi misalkan ya di sini kita digambar ini ya, ada sebuah conveyor ya, nanti barang itu masuk dari kiri ke kanan gitu kan. Nah, ntar di tengah-tengah ada sebuah detector, dia mendeteksi, misalkan tampilannya itu bagaimana gitu ya, kemudian beratnya itu seperti apa. Nanti data-data tadi bakal ditangkap ya oleh kamera, ya kan, dikirim ke sebuah sistem. Nah, sistem ini adalah sistem AI ya. Ntar AI-nya bakal membuat keputusan secara otomatis ya. Kira-kira kalau misalkan barang itu bagus, kita nanti gate-nya, kita pintunya gerakan ke sini gitu ya. Sehingga nanti barangnya masuk ke conveyor yang belok ini ya. Menjadi karena kualitasnya bagus gitu kan. Tapi kalau kualitasnya jelek, ya nanti kita buka gate-nya sehingga barangnya ini masuk ke sini. Nah, ini sebenarnya yang terjadi di quality control, ya. Jadi bayangin ya teman-teman kalau seandainya kita punya sebuah sistem seperti ini, berapa banyak human yang kita reduksi ya.
Jadi pekerjaan ini jangan kita pekerjaan untuk hal-hal yang seperti sifatnya repetitif ya. Yang repetitif kita ganti aja dengan AI. Nah, ini contohnya ya. Nah, teknisnya mungkin ya nanti kita perlu data-data tentang kualitas seperti misalkan dimensinya. Nah, untuk menggunakan dimensi ini kita perlu laser gitu ya. Kemudian bebannya nanti kita juga butuh scales dan seterusnya. Nah, input data ini seperti sebelumnya ya, kita masukkan ke machine learning, nanti outputnya bisa jadi apakah rejected, apakah accepted, atau bahkan mungkin rework ya. Memungkinkan nih barang ini ada defectnya, cuman memungkinkan buat diperbaiki, gitu. Jadi jangan dibuang ya. Nah ini bagaimana machine learning bisa digunakan. Nah ada hal lain yang mungkin perlu saya sampaikan ya teman-teman ya. Kalau kita bermain data science ya, ini kan kita perlu input data ya. Nah setiap data yang kita gunakan itu bersumber dari suatu sistem. Nah, pertanyaannya ya, sistem ini kan nggak murah nih. Ya, sebagai contoh misalkan kalau saya mau tahu dimensi produknya menggunakan kamera, saya perlu laser ya. Nah, masalahnya laser ini mahal gitu ya. Nah, pertanyaannya kita bisa nggak sih gunakan input data ini gitu ya, seminimal mungkin biar nggak butuh banyak usaha, banyak investasi untuk memperoleh datanya. Ya, tapi pertanyaannya bisa nggak kita ngurangin input ini, tapi akurasi outputnya tetap bisa dijaga. Nah, ini juga tugas data science. Jadi nggak cuma hanya ngumpulin data, memprediksi, dapat output ya, tapi juga gimana caranya memikirkan input data ini kira-kira cost-nya berapa banyak sih gitu ya. Bisa nggak kita kurangi? Nah, saya pernah project ya teman-teman. Mungkin saya sedikit cerita ya. Waktu saya S3 dulu di Taiwan, ya, saya project dengan perusahaan listrik di sana ya, atau disebutnya dengan Taipower di sana. Mereka udah punya data scientist jago-jago gitu ya, data science jago-jago. Mereka ngebuat prediksi untuk berapa jumlah energi yang harus di store ya, karena mereka mau bertransisi dari non renewable menjadi renewable energy. Jadi dia menggunakan yang namanya baterai gitu kan, baterai yang nanti dikirim di sini oleh renewable energy, kemudian nanti disebarkan ke rumah-rumah. Nah, berapa jumlah storage yang diperlukan, berapa kapasitasnya gitu ya. Mereka udah punya model yang bagus teman-teman ya. Saya lupa angka, cuma lihat saya lah ini 90% gitu ya. 90%. Tapi mereka menggunakan banyak sekali input data ini ya. Mereka banyak sensornya jadi mahal gitu. Nah, kemudian kita project bareng sama mereka gitu ya. Kita project bareng sama mereka. Nah, ketika kita project itu karena waktunya sangat singkat ya, saya dan tim saya juga mendevelop sebuah machine learning gitu ya. Nah, machine learning itu prediksinya karena waktunya singkat, kita nggak mencapai 90% gitu. Kita sedikit lebih rendah, let's say itu 87%. Ya, 87% di industri ini, artinya kan akurasinya lebih jelek ya. Nah, tapi karena kita eh, develop model ini dengan menggunakan data science gitu ya, 87% didapat dengan mengurangi jumlah input datanya yang tadinya kira-kira sekitar kalau nggak salah 10 gitu ya, kita reduksi inputnya jadi 6. Jadi input datanya lebih sedikit, tapi akurasinya juga mengurangi, tapi sedikit banget gitu ya. Dari 90 ke 80%. Nah, tapi industri ternyata memilih solusi kita. Kenapa? Karena untuk mendapatkan data 10 ini, cost-nya luar biasa tinggi teman-teman ya. Cost-nya luar biasa tinggi. Jadi sistemnya itu nggak gampang gitu buat buat pasangnya, buat developnya, sehingga mereka gunakan untuk oke kita gunakan aja yang lebih rendah akurasinya nggak apa-apa gitu ya, karena investasinya lebih murah. Nah ini poin ya, poin penting ya teman-teman ya, bahwa nggak semua model machine learning itu harus akurat, tapi juga harus dipikirkan apakah ekonomis apa enggak gitu ya. Nah contoh lainnya ya teman-teman ya, ini proses optimization. Proses optimization ini banyak digunakannya di industri karena apa? Karena proses-proses tadi ya di industri itu membutuhkan setting. Jadi di setting, misalkan kecepatannya harus disetting untuk robot gitu ya. Nah, nanti kecepatan itu harus optimal sehingga dia bisa memaksimalkan atau meminimalkan sebuah target ya. Let's say ini misalkan kita ketahui dulu ya bahwa di dunia industri sebelum data science berkembang ya, optimisasi itu kita lakukan dengan cara trial and error dengan sistem nyatanya gitu ya, dengan sistem nyatanya. Misalkan saya mau mengetahui speed sebuah robot gitu ya, ya udah saya coba-coba dulu gitu ya. Saya coba dulu misalkan settingnya satu, kecepatannya satu, nanti outputnya gimana.
saya ganti 2, outputnya gimana. Terus nanti kita cari yang terbaik itu apa. Nah itu tradisional seperti itu tuh. Masalahnya ya kalau kita menggunakan trial and error, dia itu mahal dan juga time consuming gitu ya. Karena setiap eksperimen di dunia nyata itu pasti time consuming ya. Nah solusinya bisa nggak kita menggunakan data science ya, sehingga kita mengganti real system tadi dengan menggunakan model machine learning. Nanti kalau punya menggunakan model machine learning, kita optimisasinya di model machine learning. Nah, contohnya ya, saya berikan contoh, misalkan di sini ada AGV. Ya, kalau teman-teman nggak tahu AGV ini ada gambarnya ya. AGV itu yang di bawah ini ada robot kecil gitu ya. Nanti robot kecil ini ngambilin barang dari satu proses, pindahin ke proses lain. Jadi pemindahan barang itu nggak dilakukan oleh orang gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita setting AGV ini ya sehingga kita bisa meminimalkan energi. Karena di smart manufacturing teman-teman ya, problem utamanya adalah energi. Karena apa? Karena robot itu kan menggunakan listrik. Mesin itu kan menggunakan listrik ya. Kalau human kan nggak perlu listrik, kita perlu makan aja gitu kan. Gampang digaji selesai. Bisa beli makan. Tapi kalau robot, kita perlu supply dia dengan listrik. Jadi semakin sering bekerja listriknya semakin banyak dan listrik itu memakan cost kan, memakan biaya. Jadi gimana cara meminimalkan energi dengan cara men-setting beberapa behaviornya. Nah, nanti ya tampilannya seperti ini kira-kira. Kita ambil data dulu ya. Misalkan di sini data yang pertama ada kecepatan, data kedua percepatan dan juga perlambatan, ketiga eh, kapasitas beratnya, dan nanti yang terakhir adalah berapa jumlah energi yang mereka konsumsi. Ini kita ambil dulu ya. Ambilnya ini bisa secara manual ya, atau bisa juga menggunakan model simulation. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik model simulation, ntar kita bahas next time ya. Saya kira saya juga ada webinar ya kalau saya ingat saya simulation untuk warehouse ya. Jadi kalau teman-teman tertarik itu ntar silahkan join di simulation yang smart warehousing itu. Nah, setelah kita dapat data ini ya, data ini kan bisa kita gunakan untuk mengembangkan model ya. Nah, let's say kita dapat modelnya seperti ini ya. Ini saya simple aja, misalkan menggunakan model regresi gitu ya. Ini dapatlah hasilnya seperti ini. Jadi nanti kita inputkan aja gitu ya. Misalkan yang satunya kecepatannya apa dan seterusnya, tapi kita bisa dapat energinya berapa. Nah, setelah kita dapat model ini ya, kita bisa melakukan optimisasi kan. Ya, kalau misalkan teman-teman belum familiar dengan optimization, eh, kita juga ada webinar ya oleh Mbak Melinda ya. Coba coba teman-teman lihat di yang webinar itu, coba deh join di acara itu. Itu juga penting banget ya bagaimana kita melakukan optimisasi gitu ya. Tapi optimisasi kan menggunakan model ya. Nah, modelnya itu perlu data science dulu gitu ya. Nah, maka dari itu sebenarnya data science ini eh, saya bisa bilang gerbang awalnya ya. Kalau kita mau mau pindah kemana-mana, gerbang awalnya coba deh pelajari data science dulu. Nanti mudah pergi kemana-mananya gitu ya. Oke, ini proses optimasi. Nah, yang terakhir ya, saya berikan contoh terakhir teman-teman ya, aplikasinya di dunia pergudangan ya atau warehousing. Nah, ini saya ambil dari paper saya sendiri ya. Kalau teman-teman nanti tertarik lebih lanjut, teman-teman bisa bisa baca di jurnal yang ini ya. Nah, kita lihat teman-teman di warehousing ya, kebanyakan dulu ya manual itu seperti ini kan. Banyak barang-barang di gudang, kemudian ada orang yang ngangkatin, nurunin barang gitu ya. Atau seperti ini. Nah, tapi di smart manufacturing, warehouse-nya juga harus smart. Nah, ya sehingga dia menggunakan teknologi namanya sebenarnya adalah ISRS ya. Kira-kira seperti ini. Jadi ntar barang itu datang dari luar ya dari mobil ini gitu kan. Nah, nanti barang itu masuk ke konveyor, dikirimlah ke rak-rak ini ya. Nah, nanti di dalam gudang itu ada sebuah kren dan ada juga sebuah rak. Ya, rak untuk menyimpan barangnya dan kren ini yang naik turuninya. Jadi humannya kita ganti dengan menggunakan kren ya. Nah, salah satu yang saya handle, yang saya aplikasikan ya data science di kasus ini adalah pertanyaannya bagaimana atau lokasi mana yang terbaik untuk menentukan parking. Ya, jadi lokasi lokasi parkir ya untuk robotnya. Kan sama seperti kita kalau misalnya kita pergi ke luar menggunakan motor gitu ya, kita perlu tahu lokasi parkirnya di mana. Kalau seandainya motor ini nggak kepake. Nah, dalam kasus ini juga sama. Kalau seandainya kerennya atau robotnya itu idle, nggak ada kerjaan, kira-kira kita taruh mana sih ini nih? Atau kita taruh ngasal aja atau enggak? Karena kalau misalkan taruhnya nggak benar ya, dan nanti ada tugas datang baru, kan jauh tuh ya jaraknya untuk mengerjakan itu, sehingga kita nggak mau terjadi seperti itu.
Nah, permasalahan lainnya yang perlu kita lihat di sini ya, yang juga nanti teman-teman bisa dapat insight-nya nih. Oke, sebelum itu saya coba jelaskan dulu teman-teman ada beberapa solusinya ya. Kalau di gudang itu misalkan ini kan kerennya ya. Keren ini ntar bisa diparkir misalkan di input point ya, yang paling dekat dengan inputnya berarti di sini kan. Kita taruh di sini atau juga bisa ditaruh di tengah-tengah ya. Atau nanti robot ini kita taruh di ujung di tempat keluarnya di outputnya ya. Nah, tapi kalau seandainya kita pilih input point deh. Robotnya kita parkir di sini kan. Kemudian tugasnya berikutnya yang datang itu adalah tolong dong ambilin barang di sini gitu ya. Tolong keluarin. Nah, apa yang terjadi teman-teman? Robotnya harus jalan jauh dulu kan. Jalan jauh dulu ke sini, ngambil barang, baru ngeluarin. Kalau seandainya kita bisa memprediksi ya, oke barangnya misalkan barang ini kan yang mau keluar, kita taruh aja robotnya itu di depan sini gitu. Sehingga kalau kalau nanti beneran ada di sini, kita tinggal ambil, kita keluarin. Sehingga responsnya ya, waktu respons terhadap permintaan itu jadi lebih cepat. Nah, ini nanti berpengaruh nih ke customer satisfaction gitu ya. Nah, ini tuh salah satu aplikasi teman-teman ya dari prediksi ini. Nah, permasalahannya adalah kita nggak punya data. Dan ini sering banget saya dapatkan gitu ya. Kalau kita mau menerapkan data science, mas saya nggak punya data ini gimana caranya saya menerapkan data science gitu ya. Nah, caranya adalah yang pasti ya, di sini saya gunakan simulation lagi gitu kan. Jadi simulasi ya teman-teman itu penting banget, terutama untuk membuat sintesis data. Jadi data itu kita generate di dunia simulasi, jangan di dunia nyatanya ya. Karena kebanyakan dunia nyata itu mahal ya kalau kita mau mendapatkan data. Tapi kalau kita punya simulasi, datanya itu kita generate, nanti kita barulah apply data science di situ. Nah, yang lebih penting juga teman-teman ya, challenge-nya adalah bagaimana mendapatkan impact ini ya, sehingga kita itu bisa lihat impact-nya itu bukan cuma error, tapi juga misalkan di sini adalah response time. Kenapa ini penting teman-teman ya? Karena bayangin teman-teman, kebanyakan data science itu ya, misalkan kita duduk di industri ya, kalau mereka itu datang ke sebuah manajer ya, atau ke seorang pemimpin, kemudian dia bilang, Pak, ini saya udah develop model machine learning gitu ya, errornya cuma 5%. Bayangin teman, error 5% itu kira-kira impact-nya apa ke bisnis? Kira-kira valuable nggak? Sebenarnya nggak valuable ya. Karena error itu kan apa sih artinya gitu ya? 5% itu apa impact-nya gitu. Tapi kalau misalkan saya bilang, Pak, ini model machine learning ya, tapi ya resikonya dengan error 5% ini nanti bisa profitnya turun. Misalkan dari 1 miliar ke setengah M, misalkan seperti itu. Nah, ini kan bermanfaat gitu kan. Oh, jadi ada penurunan gitu ya. Jadi nggak cuma error doang, tapi impact ke bisnisnya itu ada gitu loh. Nah, dengan simulasi ini sebenarnya mentransform error itu ditranslate dia menjadi bisnis insightful ya, insight bisnis yang bermanfaat. Jadi ntar lebih lebih bermanfaat lagi kalau kita kombinasikan gitu ya. Oke, nah ini teknisnya ya sebenarnya kita menggunakan simulation dan machine learning ya. Kita punya model simulasinya di sini gitu ya. Kita generate datanya. Nah, datanya tadi dapat seperti ini gitu ya. Nanti kita gunakan data science di sini kita prediksi ya. Nah, setelah kita prediksi, kita terapin lagi hasil prediksinya di simulasi. Sehingga kita bisa dapat tuh performanya. Performa yang lebih insightful, nggak cuma error ya, tapi kita bisa memprediksi. Oh nih ya, misalkan kalau kita menggunakan metode data science ya, saya sebutnya data driven, di sini ternyata waktunya lebih singkat, responsnya jadi artinya lebih cepat. Nah, kira-kira seperti itu. Ini contoh ya teman-teman, saya persingkat bagaimana penerapan data science di smart warehousing, yang juga bagian dari smart manufacturing. Oke, yang terakhir teman-teman ya, saya mau menekankan kepada model deployment. Model deployment ini artinya setelah ya let's say teman-teman udah belajar cara ngebersihin data, cara mengolah datanya gimana, kemudian udah menghasilkan model machine learning yang akurat ya. Let's say modelnya udah akurat banget nih, udah siap digunakan. Tapi bagaimana nanti penggunaan modelnya itu? Apakah masih dalam bentuk coding ya atau nanti harus bentuknya seperti apa? Karena kalau misalkan kebanyakan students ya itu berhenti sampai tahap sebelumnya, hanya sampai mendevelop model, oke model bagus stop. Nah tapi di praktis ya ini nggak bagus kayak gini. Kenapa? Karena kita perlu yang namanya eh, penerapan kan, pengaplikasian sehingga aplikasinya itu nanti bisa digunakan oleh banyak orang, nggak cuma kita doang gitu loh. Nah kita belajar bagaimana cara mengembangkannya. Ada beberapa metode ya. Saya sebutkan beberapa di sini. Yang pertama ya, tadi let's say kita punya model akurasi ya.
model machine learning udah akurat di sini ya. Nah, next step-nya apa? Kita mau ngembangin. Ngembanginnya dengan cara apa? Ada banyak cara. Yang pertama ya, misalkan kita dengan menggunakan direct embedding. Artinya penerapan secara langsung ya. Jadi model yang udah di-train tadi kita langsung terapin ya. Misalkan di sini saya ambil dari gambar tadi ya di conveyor ya teman-teman ya untuk quality control ya. Saya terapkan di sini. Nah, nanti bisa di embed di misalkan teman-teman pernah dengar namanya edge computing, PLC ya atau microcontroller ya dan seterusnya. Ini direct embedding ini bisa kalau misalkan mau penerapannya secara langsung ya. Tapi ini nggak semua kasus seperti ini ya. Nah, sehingga ada cara lain. Misalkan saya mau model machine learning itu saya buat aplikasi ya. Misalkan di laptop, di komputer, atau di mobile phone ya teman-teman. Misalkan mau memprediksi kira-kira eh, stok price besok tuh apa kalau misalkan teman-teman suka main saham gitu ya. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri tuh cara bangun modelnya dan buat aplikasinya sendiri di HP atau di laptop gitu ya. Itu bisa. Jadi kalau nanti nerapin kan gampang kan mau mau nerapin modelnya, nggak harus buka codingan lagi gitu. Yang ketiga, ya, kita juga nanti bisa ngembangin aplikasi itu di sebuah website, ya, sehingga ya nanti aplikasi website ini kita bisa terapin, teman-teman bisa terapin dan juga bisa digunakan oleh banyak orang di seluruh dunia kan. Nah, ntar kita belajar kalau teman-teman tertarik ya di kita punya program masterclass, ntar kita bakal belajar bagaimana cara ngedeploy model ini di website. Yang terakhir ya teman-teman ya, state of the art-nya ya, yang paling advance sebenarnya saat ini adalah dengan menggunakan AI agent. Ya, nah bagaimana sih AI agent? AI agent itu kira-kira seperti ini. Eh, Bayangkan teman-teman menggunakan ChatGPT gitu ya. Tapi ChatGPT itu ntar bisa mengontrol model machine learning kita. Sehingga kita combine tuh ChatGPT itu ya sama model machine learning yang udah kita develop. Sehingga nanti kalau kita buat pertanyaan ya, misalkan seperti ini saya pertanyaan berapa sih jumlah penjualan gitu ya yang terjadi di kemudian hari dan bagaimana penjualan itu memberikan efek ke produksi kita. Nah, nanti yang terjadi adalah ya di belakangnya ini AI-nya ini dia bakal narik data ke model machine learning sebelumnya. Nanti baru dia menghasilkan output seperti ini. Nah, seperti itu. Tapi kalau kita tidak menggunakan training model ya teman-teman ya. Ya sih kita hanya menggunakan ChatGPT langsung yang menanyakan eh, jumlah prediction sales ya. Ya tentu salah. Karena apa? Karena model ChatGPT itu tidak di training menggunakan data kita gitu ya. Nah, tapi dengan konsep seperti ini kita juga bisa mendevelopnya seperti ini. Nah, ini fungsinya teman-teman kalau tertarik dengan ini ya belajar yang namanya LLM ya. Eh Seingat saya besok ya ada eh, ada webinar tentang LLM kan. Nah, saya sarankan teman-teman kalau tertarik coba belajar di situ bagaimana cara ngembangin LLM seperti ini. Oke, saya kira seperti itu ya teman-teman saya cukupkan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan dipersilakan dan saya berikan ke moderator. Thank you. Wah, terima kasih banyak Mas Zaka